Yuk dibuka, kita lanjut fikih Asmaul Husna. Sampai pada Al-Khaliq. Iya dah? Sang pencipta, Maha Pencipta. Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Baik, kita mulai di halaman 142. Baca. Al-Khaliqul Khallaqu, yang Maha Pencipta. Disebutkan nama Al-Khaliq dalam Al-Quran pada beberapa tempat, diantaranya firman Allah, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dialah Allah yang Maha Menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Dan dengan sighah mubalaghah Al-Khallaqu dalam dua tempat dari Al-Quran dalam firman-Nya, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Hijr ayat 86. Dan Wa huwal khallaqul alim. Dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 81. Adanya tasdid, ini tasdid ya. Menunjukkan makna mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Jadi ya kalau diartikan Allah benar-benar Maha Pencipta. Allah benar-benar Maha Pencipta. Assalamualaikum. Bilang di mobil Fortuner ada itu, Myfi. Tuh, sebelum datang kiamat tuh, makanya bersihin. Seumur umur.
namanya isim fa'il. Itu namanya isim fa'il, pelaku. Sudah. Terus lihat penciptaan ini nanti dimutlakan ada dua maksudnya. Coba satu. Mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa contoh sebelumnya, seperti dalam firman-Nya, Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Quran Surat Yasin ayat 71. Terus inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Terus alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la 2-3. Terus wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Nah, itu makna pertama dari mencipta, mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa contoh sebelumnya. Terus yang kedua, 2. Menyusun atau merencanakan. Di antaranya ucapan sebagian orang, dia menciptakan kulit, maksudnya menyusunnya, dan ucapan seorang penyair. Dan sungguh engkau melaksanakan apa yang Anda rencanakan, dan sebagian orang merencanakan kemudian dia tidak melaksanakannya. Yakni engkau jika menetapkan sesuatu, engkau melaksanakannya. Adapun selain engkau menetapkan sesuatu tetapi tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkannya dan firman-Nya. wa takhluquna ifka. Dan kamu membuat kebohongan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Terus fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Dan penciptaan dalam diri manusia maknanya adalah penyusunan. Adapun pengadaan sesuatu tanpa contoh sebelumnya, maka ini khusus bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, Madza khalaqal ladzina min duni. apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Quran Surat Al-Luqman ayat 11. Di dalam ayat ini terdapat tantangan bagi semua makhluk. Bahkan Allah menetapkan kelemahan manusia semuanya, meskipun mereka semuanya bersatu dari yang pertama sampai yang terakhir untuk menciptakan satu ekor lalat, padahal dia adalah selemah-lemahnya hewan dan yang paling rendah. Allah Ta'ala berfirman, ini Bayu. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wa iyaslubhumuz dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub ma qadarallaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Al-Hajj ayat 73-74. hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya.
Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat 73-74. Lanjut lagi, kemudian sesungguhnya penciptaan Allah terhadap makhluk bukan sesuatu yang sia-sia, permainan ataupun bukan sesuatu yang senda gurau. Allah tersucikan dari semua hal ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Lanjut aja. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya 16-17. Itu nggak bisa bertahan lama, Mas Bayung. Gak usah pakai mic itu lagi. Bilang Manto perbaiki mic-nya. Nggak bisa bertahan lama, gak usah pakai lagi. Bolak-balik nanti itu. Baik, sekarang kesimpulannya menciptakan ada dua. Ini ya, sekarang makna mencipta. Satu, mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Ya, tanpa contoh sebelumnya. Kalau ini khusus bagi Allah. Itu khusus bagi Allah. Nggak bisa bertahan lama mic kita. Coba dibilang nanti terlapor ke sana. Ambil aja. Saya pakai yang biasa. Terus yang kedua maknanya itu menyusun atau merencanakan. Ini bisa pada makhluk. Jadi manusia bisa pakai makna kedua ini. Kalau Allah cuma ini nih. Jadi manusia gak ada yang bisa buat seperti ini, mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Pasti ada yang buat apa saja itu ada contoh sebelumnya. Baik, berhenti sampai di situ dulu. Nanti berikutnya kita bahas Al-Anbiya 16-17 seterusnya.